Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian, dasar, dan tujuan klasifikasi. 2. Menjelaskan cara klasifikasi secara dikotomis. 3. Menjelaskan cara klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. 4. Menjelaskan klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai membahas tentang klasifikasi. Pengertian klasifikasi itu adalah pengelompokan. Dasar klasifikasi adalah persamaan ciri. Sedangkan tujuan klasifikasi adalah menyederhanakan objek dan mempermudah dalam mempelajari. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi secara dikotomis? Klasifikasi secara dikotomis yaitu klasifikasi dengan cara mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok berdasarkan ciri yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita berpikir kritis, yaitu membahas masalah pengelompokan secara dikotomis. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Kelompokkan beberapa makhluk hidup berikut ini secara dikotomis. Ada ikan tawes, ikan gurame, katak hijau, katak pohon, cicak, kadal, ayam kampung, merpati, kucing, dan anjing. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, satu kelompok hewan ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok atas dasar ciri yang berlawanan. Kelompok hidup di air dan kelompok tidak hidup di air. Untuk kelompok yang hidup di air kita ambil dari makhluk hidup yang akan diklasifikasikan itu, yaitu ikan tawes, ikan gurame. Sedangkan makhluk hidup dari kelompok ini yang tidak hidup di air kita masukkan ke kotak yang satunya, yaitu ada katak hijau, katak pohon, cicak, kadal, ayam kampung, merpati, kucing, dan anjing. Nah, kelompok ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu kelompok amfibi dan tidak amfibi. Untuk kelompok amfibi kita ambil yaitu katak hijau dan katak pohon. Sedangkan yang tidak amfibi masih ada cicak, kadal, ayam kampung, merpati, kucing, dan anjing. Nah, ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu melata dan tidak melata. Nah, yang melata kita ambil yaitu cicak dan kadal. Sedangkan yang tidak melata ada ayam kampung, merpati, kucing, dan anjing. Nah, kelompok ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu berbulu dan tidak berbulu. Yang berbulu adalah ayam kampung dan merpati, sedangkan yang tidak berbulu adalah kucing dan anjing. Selanjutnya kita buat kunci determinasinya, yaitu 1A hidup di air termasuk dalam kelompok Pisces. 1B tidak hidup di air, kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu ke 2A. 2A amfibi, maka termasuk dalam kelompok amfibi. Yang 2B tidak amfibi, kita lanjutkan ke nomor 3A. 3A melata termasuk ke dalam reptilia, sedangkan yang 3B yang tidak melata lanjutkan ke nomor 4A. Nah, 4A kita bagi menjadi 2, berbulu termasuk di dalam kelompok Aves, sedangkan yang tidak berbulu termasuk di dalam kelompok mamalia. Baiklah para siswa dan pemirsa yang berbahagia, kita selanjutnya membahas tentang klasifikasi menurut Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Ialah seorang sarjana kedokteran dan botani dari Swedia yang menganut sistem klasifikasi buatan. Nah, sistem ini mengenal adanya tingkatan pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan takson. Anggota-anggota dalam tingkatan takson yang makin tinggi mempunyai persamaan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan taksonnya, maka semakin banyak persamaannya. Sedangkan takson-takson menurut Carolus Linnaeus itu dibagi menjadi
kingdom atau kerajaan, phylum atau filum, atau division atau divisi, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Nah, selanjutnya Carolus Linnaeus juga mempelopori cara pemberian nama makhluk hidup menggunakan sistem penamaan yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Contohnya melinjo, Gnetum gnemon, harimau, Felis tigris, padi, Oryza sativa. Nah, untuk tata nama ini kata pertama menggunakan awalan huruf besar. Untuk kata yang kedua, awalannya huruf kecil. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian bahasa yang digunakan untuk memberi nama ilmiah, yaitu menggunakan bahasa Latin. Berikut adalah contoh klasifikasi hewan menurut Carolus Linnaeus. Misalnya ayam, diberi nama ilmiah Gallus gallus dengan klasifikasi kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Aves, ordo Galliformis, famili Phascoanidae, genus Gallus, dan spesiesnya Gallus, sehingga nama ilmiahnya adalah Gallus gallus. Selanjutnya untuk angsa, kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelas Aves, ordo Anseriformis, famili Anatidae, genus Cygnus, spesies Olor, sehingga nama ilmiahnya adalah Cygnus olor. Kemudian contoh klasifikasi pada tumbuhan padi. Kingdom adalah Planta, subkingdom Thraciobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnolophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, spesiesnya adalah Oryza sativa. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita membahas klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker. Sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969 yang meliputi kingdom Monera, Protista, Fungi, Planta, dan Animalia. Klasifikasi disusun berdasarkan struktur organisasi internal sel, struktur organisasi sel, dan tipe nutrisi sel. Berikut adalah klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker beserta ciri-cirinya. Nomor 1, kingdom Monera dengan ciri inti sel tidak memiliki membran atau termasuk prokaryotik. Ukurannya adalah mikroskopis. Contohnya adalah pada Archaeobacteria dan Eubacteria. Termasuk di dalamnya ada bakteri ungu, bakteri hijau, bakteri gram positif, Spirochaeta, Procochlorophyta, dan Cyanobacteria. Kemudian nomor 2, kingdom Protista dengan ciri inti sel sudah memiliki membran atau bersifat eukariotik. Ukurannya ada yang mikroskopis dan makroskopis. Contohnya adalah protozoa dan ganggang hijau. Nomor 3, kingdom Fungi dengan ciri ukuran mikroskopis dan makroskopis termasuk eukariotik. Contohnya adalah jamur Saccharomyces, jamur merang, dan sebagainya. Nomor 4 adalah kingdom Planta dengan ciri ukuran makroskopis termasuk eukariotik. Contohnya adalah lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Nomor 5, kingdom Animalia dengan ciri ukuran makroskopis dan bersifat eukariotik. Contohnya adalah pada hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, untuk lebih jelasnya perhatikan pada diagram berikut ini untuk memperjelas klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Yaitu ada kingdom Monera yang anggotanya adalah bakteri dan ganggang biru. Kemudian Protista anggotanya adalah protozoa. Kemudian Fungi atau Mycota, ini anggotanya adalah berbagai jenis jamur.
kemudian planta berbagai jenis tumbuhan, dan animalia berbagai jenis hewan. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini agar kalian menjadi lebih jelas ringkasan dari klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Planta, Animalia, dan Fungi. Sampai jumpa dengan tayangan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.